sore hari ini? Luar biasa, lama sekali kita nggak ketemu rasanya ya. Puji Tuhan, saya tetap melihat orang-orang yang setia ada di gereja ini, dan saya percaya engkau yang setia Tuhan memperhitungkan. Amin. Tema firman kita hari ini adalah Kristus dalam hatiku. Buka Kolose pasal yang ketiga, Kolose pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-15. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Satu ayat saja kita baca bersama-sama. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-15. Sudah ketemu? Sudah ketemu? Oke, kalau sudah ketemu kita baca bersama-sama. 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil dan menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kita ulangi lagi ayat yang ke-15a saja. 2, 3. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saudara, berbicara tentang siapa yang ada di dalam hati kita, itu sangat menentukan bagaimana sikap kita. Setuju? Kalau yang ada di dalam hatimu itu sesuatu yang baik, maka baiklah apa yang kau lakukan, baiklah apa yang kau pikirkan, baiklah apa yang kau katakan. Tetapi manakala sesuatu yang buruk yang ada di dalam hatimu, maka yang terjadi adalah buruk semuanya. Nah, bukan cuma berbicara soal baik dan buruk, pribadi siapa yang ada di dalam hatimu itu pun akan sangat menentukan banyak hal di dalam hidupmu. Nah, saudara, hari ini tanggal 24 semua gereja ngerayain Christmas Eve. Saudara, ngomong soal Natal. Natal ini adalah satu momen di mana saya berkata surga itu menyentuh bumi. Setuju? Setuju, di hari Natal surga menyentuh bumi. Kenapa? Karena di hari Natal itu Allah mengirimkan Yesus sang juru selamat untuk datang di tengah-tengah umatnya. Dan tahukah saudara bahwa kasih Tuhan itu kasih yang tidak memandang rupa. Kasih Tuhan itu kasih yang melampaui semua batasan. Kasih Tuhan itu menyentuh semua lapisan. Amin. Itu sebabnya kenapa Tuhan itu milih Maria. Kenapa Tuhan gak pilih Maria Mercedes? Kenapa yang dipilih sama Tuhan Maria yang sederhana, seorang perempuan yang biasa-biasa saja? Kenapa Tuhan gak pilih Syahrini? Kenapa Tuhan pilih Maria? Wanita yang gak terkenal sama sekali, wanita yang sangat biasa sekali, tetapi dia beroleh kasih karunia untuk mengandung sang juru selamat. Itulah sebabnya kenapa Tuhan pilih Yusuf untuk menjadi bapak daripada sang juru selamat. Kenapa Tuhan gak pilih Rembo, lebih keren? Kenapa Tuhan gak pilih Andilau? Zaman saya itu Andilau paling keren. Gak tahu kalau zaman sekarang saudara kan ikuti saudara. Ya toh? Kenapa cari papanya juru selamat kok cari tukang kayu? Bukan bos kayu, tukang kayu. Ngerti bedanya bos kayu sama tukang kayu? Nah, dompetnya serinya berbeda. Kenapa kok milih tukang kayu? Seorang pria yang sederhana, nggak terkenal, bukan siapa-siapa, tapi dipilih jadi bapaknya juru selamat. Kenapa juga berita Natal yang pertama kali itu diberitakan bukan di istana raja, tetapi berita surga pertama kali itu diperdengarkan justru kepada para gembala, orang-orang yang sederhana yang ada di padang rumput. Mereka hidup dalam ketakutan, mereka hidup dalam kemiskinan, mereka hidup dalam kekurangan, tetapi justru kepada kaum yang seperti itu, berita Natal, berita surga yang pertama itu diberitahukan.
diberitahukan juga tentang kehadiran Sang Raja Damai. Artinya Natal itu berlaku buat semua kita. Natal itu berlaku buat siapapun. Tidak memandang siapa saudara, tidak memandang dari mana saudara, apapun latar belakangmu. Engkau orang baik, engkau orang jelek, engkau orang brengsek, Yesus mau datang buat semua kita. Yesus tidak memandang akan kondisi, Yesus tidak memandang akan keadaanmu, tetapi kasih ilahi itu berkenan datang menyentuh setiap kita. Nah, persoalannya hari ini, maukah engkau buka hati buat Tuhan? Saudara, kita kembali di firman Tuhan yang kita baca tadi. Firman ini dimulai dengan sebuah kalimat yang berkata begini: hendaklah damai sejahtera Kristus. Ada dua hal penting yang saya mau sharekan dengan saudara tentang ayat ini. Hendaklah damai sejahtera Kristus. Jelas firman-Nya berkata, damai sejahteranya siapa? Kristus. Saudara, Natal bukan cuma bicara soal kasih Allah, tetapi Natal bicara soal damai sejahtera. Masalahnya ngomong damai sejahtera, seringkali semua kita begitu mudah kehilangan apa yang namanya damai sejahtera. Bahkan di momen Natal ini pun kita bisa loh kehilangan damai sejahtera, khususnya yang jadi panitia Natal. Nah, ini biasanya paling gampang kehilangan damai sejahtera, gitu? Kenapa? Panitia Natal itu paling capek, paling repot, paling sibuk, paling ribet. Saya juga hampir-hampir kehilangan damai sejahtera, saudara. Tanggal 19 kemarin, Natal, salah satu sel di gereja. Dalam persiapan Natal biasalah, kita repot, kita sibuk, kita banyak kegiatan. Nah, tiba-tiba di tengah-tengah kesibukan dan kerepotan ada yang boleh perkara. Nah, saudara, kalau ketemu orang yang suka cari masalah, saudara ketemu troublemaker, jengkel enggak? Merayain Natal, persiapan Natal, tapi benceng. Lebih baik ketemu orang jelek daripada orang benceng. Setuju? Orang jelek itu cuma mukanya, tapi kalau kamu ketemu orang benceng, itu bisa membuat mukamu yang cantik jadi jelek, mukamu yang ganteng jadi jelek. Kenapa? Mangkel. Saya tuh sampai Natal kemarin tuh, waduh, perlu jaga hati ketika ketemu orang yang benceng ini. Kalau saya boleh memilih, saya tuh kepingin berdoa, jauhkan dia dari sisiku. Maunya begitu. Tapi gak bisa. Namanya satu tim kok, rekan sekerja dalam pelayanan, masa mau disingkirkan? Di situ tiba-tiba Roh Kudus nyetil saya. Kenapa di hari Natal engkau marah? Saya langsung diam. Saya minta ampun sama Tuhan. Dan di situ saya sadar betapa mudahnya hati kita ini terganggu. Betapa mudahnya kita tuh kehilangan damai sejahtera. Betapa mudahnya sesuatu yang lain itu menggantikan Kristus yang ada di dalam kita. Seharusnya kalau Kristus ada di dalam hatimu, seharusnya kalau Yesus yang ada di dalammu, yang di luar ini tidak pernah ganggu kita. Tapi seringkali yang jadi masalah, Kristus yang ada di dalam kita ini begitu mudah tergeser, begitu mudah keluar ketika ada sesuatu yang lain yang mengganggu hati kita. Nah, itu sebabnya sore hari ini saya ingin ajak saudara belajar dua hal. Apa sih yang sebenarnya mau dikatakan oleh firman Tuhan ini? Apa sih yang dimaksudkan damai sejahtera dalam firman Tuhan ini? Apa sih yang dimaksudkan, bagaimana cara kita bisa punya damai sejahtera ini? Yang pertama, firman-Nya berkata, hendaklah damai sejahtera Kristus.
Alkitab memberikan kepada kita satu sumber, satu informasi, satu catatan penting, bahwa damai sejahtera yang boleh memerintah dalam hatimu, damai sejahteranya siapa? Kristus. Artinya Kristus ini yang pertama, sumber damai sejahtera. Kristus adalah pemilik damai sejahtera. Jadi kalau engkau mau memiliki damai sejahtera yang sejati, kalau engkau mau memiliki damai sejahtera yang tidak tergantikan, damai sejahtera yang tidak tergoncangkan, mau tidak mau harus punya siapa? Punya Yesus. Saudara lama nggak ketemu, sekarang ketemu sama saya, status saya sudah berubah. Terakhir ketemu, saya masih punya suami. Tapi bulan 4 kemarin, suami saya dipanggil Tuhan. Jadi ini Natal pertama saya tanpa suami. Setelah 20 tahun pernikahan kami, kroso saudara, ya, terasa banget. Selama 20 tahun selalu ada yang mendampingi. Selama 20 tahun selalu ada suami. Sak bencekno-benceknonya suami kita. Percayalah, lebih enak punya suami daripada tidak punya suami. Makanya ibu-ibu, para ladies yang masih muda, yang mau, tak kasih tahu. Kalau suamimu hidup jangan diomelin. Kalau suamimu hidup jangan dimarah-marahin. Nanti kalau kamu jadi janda kayak saya, baru kamu ngerti. Ternyata sak bencek-bencek suami kita tetap lebih enak ada suami. Saudara, saya nggak pernah mikir ya jadi janda di usia semuda ini, nggak pernah mikir. Saya nggak pernah mikir juga. Terus kemudian saya berkata, sekarang saya sudah bebas. Ya apa jadi rondo ini gak enak. Kalau rondonya sudah umur 60-70 tahun gak apa-apa. Lah rondonya nek saumur saya, lak rempong saudara. Ya toh? Posisi yang sangat gak enak sekali. Beberapa kali dan banyak kali pasca suami saya meninggal sampai dengan hari ini, berkali-kali hati saya itu seringkali terganggu. Bahasanya orang sekarang ini baper. Ya kan? Baper. Tiba-tiba saya yang biasanya jarang nangis bisa tiba-tiba nangis. Kemarin pas belanja baju, biasanya belanja baju buat suami. Sekarang gak ada suaminya. Kroso. Terasa banget. Dan rasanya damai sejahtera ini begitu mudah terganggu. Tetapi kembali, Roh Kudus ingatkan saya bahwa ada satu pribadi yang tidak akan pernah meninggalkan kita, yang tidak akan pernah hilang, yang tidak akan pernah berubah. Yesus namanya. Jadi kalau engkau taruh damai sejahtera ini kepada faktor yang lain, kepada pribadi yang lain, damai sejahteramu mudah hilang. Karena sumber daripada damai sejahtera itu tidak ada yang lain. Sumbernya cuma Yesus. Kalau saudara taruh damai sejahteramu kepada kekayaan, pandemi kemarin itu mengajarkan kita berapa banyak orang yang gulung tikar karena kekayaannya hilang. Kalau engkau taruh kekayaanmu itu sebagai sumber damai sejahtera, ketika kekayaan itu diambil daripadamu, hilang, tidak punya lagi damai sejahtera. Saya punya teman yang dulunya itu suka tertawa. Wah, pokoknya dia itu karena temperamennya Samuel. Waduh, dia itu heboh. Dia suka bikin lucu-lucu lah. Dia suka bikin orang tertawa dan dia sendiri orangnya ceria.
Tetapi ketika pandemi, perusahaannya tutup dan dia terpaksa kehilangan pekerjaan. Sejak hari itu, si Samuel yang ceria ini tiba-tiba berubah jadi melankolis. Tidak ada lagi senyum, tidak ada lagi yang lucu-lucu, tidak ada lagi keceriaan. Satu hari saya tanya sama dia, kenapa sekarang kamu jadi pendiam? Kok kamu bukan lagi orang yang saya kenal? Dan dia ngomong sesuatu yang menurut saya menyedihkan. Dia berkata begini, sejak saya kehilangan pekerjaan, saya merasa hidup saya tidak berguna. Saya merasa hidup saya jadi beban. Saya merasa hidup saya sia-sia. Saya kaget dengar seorang Samuel bisa berkata seperti ini. Kemudian saya tanya sama dia, apa hal yang paling penting dalam hidup selama ini? Engkau orang yang setia, engkau pelayan Tuhan yang baik, engkau jemaat Tuhan yang luar biasa. Tolong jawab saya, apa yang paling berharga dalam hidup? Dia diam begitu lama. Dia tidak jawab saya. Puji Tuhan, hari itu Tuhan melawan dia. Saya nggak khotbahin dia loh saudara. Saya juga nggak nyeramain dia. Orang teman kok ngobrol. Tapi tiba-tiba hari itu Roh Kudus lawan dia. Setelah dia diam sekian lama, tiba-tiba dia teteskan air mata. Dia nangis dan dia ngomong, saya salah. Ternyata saya baru sadar, buat saya selama ini pekerjaan adalah segala-galanya. Buat saya selama ini pekerjaan adalah sumber kebahagiaan saya. Buat saya selama ini pekerjaan itu sesuatu yang membanggakan dalam hidup saya. Dan hari ini saya sadar, ternyata bukan Tuhan segala-galanya dalam hidup saya. Saudara, hari ini bagaimana dengan engkau? Engkau tahu bahwa damai sejahtera itu miliknya Tuhan. Engkau tahu bahwa damai sejahtera itu dari Tuhan asalnya. Engkau tahu tidak ada sesuatu di dunia ini yang bisa membuat Anda lebih damai daripada ketika engkau ada di dalam Tuhan. Sekarang pertanyaan, siapa yang paling berharga dalam hidup? Kalau pekerjaan yang paling berharga dalam hidup, maka ketika pekerjaan diambil dari hidupmu, engkau merasa hidupmu sia-sia. Kalau pasangan hidupmu itu sesuatu yang paling berharga, memang benar saudara, pasangan hidup itu katanya orang Jawa garwo, si garane nyomok, betul. Soulmate katanya orang bule, belahan jiwa, betul. Tapi ingat, tidak selama-lamanya pasangan itu akan ada bersama dengan kita, amin. Bahkan sekalipun yang paling setia, bahkan sekalipun darah daging kita, anak kita sendiri pun suatu hari kelak mereka akan tinggalkan kita. Kalau kepada pribadi-pribadi yang seperti ini engkau tahu damai sejahtera-mu, percayalah, ketika mereka diambil dan pergi daripadamu, engkau kehilangan damai sejahtera. Hari ini, di hari Natal ini, sederhana saja. Saya pengen tanya satu hal, siapa yang ada dalam hati? Yang kedua, hendaklah damai sejahtera Kristus, garis bawahi kata ini, memerintah. Saudara, dalam bahasa aslinya kata memerintah ini pakai bentuk present aktif imperatif. Present noun, aktif sudah ngerti, imperatif perintah.
Jadi kalau mau saya simpulkan, kata pemerintah di sini itu bentuknya kalimat perintah yang aktif. Dan ini sifatnya bukan cuma satu kali. Dan ini sifatnya bukan cuma sementara, tetapi ini sifatnya now and forever. Sekarang dan selama-lamanya. Kata pemerintah juga pakai kata lain, berkuasa. Kata pemerintah di sini juga pakai kata lain, mengontrol. Kata pemerintah di sini juga pakai kata lain, mengatur. Jadi poin yang kedua, kalau mau damai sejahtera ini terus ada dalam hidup, siapa yang ngatur hidup? Siapa yang kau izinkan memerintah dirimu ini siapa? Diri sendiri, keinginanmu, kedaginganmu, orang lain, pasanganmu, keadaanmu, atau apa? Renungkan ini di hari Natal. Dengan kondisi zaman yang tidak semakin baik, dengan kondisi zaman yang semakin menuju kepada kehancurannya, damai sejahtera itu hal yang sangat penting ada dalam hidup. Karena ketika kau punya damai sejahtera, kau punya kekuatan yang cukup untuk bertahan. Tapi damai sejahtera ini tidak bisa terjadi di luar Kristus. Damai sejahtera ini hanya bisa terjadi ketika engkau ada di dalam Kristus. Siapa yang kau izinkan menjadi pemerintah, menjadi pengatur, menjadi pengontrol, menjadi penguasa dalam hidupmu, itu yang akan menentukan apakah kau punya damai sejahtera atau tidak. Saudara, suatu ketika ada seorang bapak, dia punya seorang anak kecil. Anaknya ini anak yang sangat dia cintai. Dan suatu ketika anak ini bermain bola. Saudara, di rumah bapak ini banyak vas, banyak guci-guci cantik, guci-guci antik dengan harga yang sangat mahal sekali. Karena bapak ini adalah seorang kolektor, dia pecinta barang-barang antik. Jadi di rumahnya banyak sekali koleksi yang seperti itu. Saudara, suatu ketika dia mau pergi, dia pesan sama anak kesayangannya ini. Dia berkata begini, "Nyo, papa mau pergi. Jangan main sepak bola di dalam rumah. Papa mau keluar, kamu boleh main, tapi jangan di dalam rumah. Main di halaman, boleh halaman depan, boleh halaman belakang. Pokoknya jangan main bola di dalam rumah." Dia pesankan ini berkali-kali, dia ngomong ini berkali-kali, dan si nyonya menjawab begini, "Oke, Daddy, yes papi, aman." Nah, itu gaya anak sekarang, aman. Nah, karena dengar kata aman, pergilah papa ini. Dasar anak kecil, saudara, ngomong aman sama papanya ternyata nggak aman. Begitu papanya pergi, dia ambil bola dan dia merasa ini merdeka, hari merdeka, kesempatan untuk merdeka. Wah, dia main sepak bola sendiri di dalam rumah. Senang sekali, dia lari sana lari sini karena rumahnya gede. Wah, dia main sepak bola dengan happy di ruangan yang dingin. Kalau main di ruangan di lapangan sepak bola panas ya. Ini di rumah AC-nya dinyalain semua. Wah, dia main bola tendang sana tendang sini, happy sekali dia. Sampai tidak sadar, dia tendang satu bola yang begitu keras. Dan tahu gak Anda, mengenai satu-satunya guci yang paling antik. Ada banyak guci di sini, ada banyak barang antik di sini, tapi ada satu guci yang paling disayang sama papanya, yang paling disukai sama papanya, favorit dari papanya. Guci itu kena tendangan bola sini, pecah, berantakan. Saudara, begitu Sinyo ini lihat gucinya pecah, manusia itu tidak usah diajari curang,
bisa curang. Anak kecil umurnya masih 7 tahun, tapi sudah bisa berpikir curang, sudah bisa otak kriminal. Gak perlu Ferdi Sambo, saudara, itu ketinggian. Ini 7 tahun, dia bisa merekayasa segala sesuatunya untuk menghilangkan jejak. 7 tahun, gak ada yang ngajarin. Dia langsung panggil bibinya, "Mbak, sini, carikan karung." Wah, setelah itu diambilkan karung, dia ringkesi, diberesin kuncinya, saudara, dimasukkan ke dalam karung, dan dia bilang sama sopirnya, "Pak, ini pecahan kunci, tolong buang yang jauh dari rumah, buang yang jauh dari rumah." Kemudian dia buka HP-nya, dia cari semua koleksi kunci papanya, dan dia mencoba untuk mengganti kunci kesayangan papanya ini dengan kunci yang lain, yang mirip. Dia taruh di tempat kunci yang pecah itu. Canggih itu anak zaman sekarang. Canggih. Dia bisa menghilangkan jejak tanpa diajari untuk menutupi kesalahannya, dan dia mencoba mencari pengganti kunci yang serupa untuk menggantikan kunci yang pecah ini. Kemudian dia berpikir aman. Papanya pulang, tiba-tiba hatinya deg-degan, saudara. Ada sebuah rasa bersalah di dalam hati anaknya, tapi dia nggak punya cukup keberanian untuk cerita sama papanya. Dia kepengen ngaku, dia takut. Akhirnya tanpa sadar, hari demi hari, dia mulai sedikit jaga jarak sama papanya. Kenapa? Takut ditanya. Setiap kali papanya pulang, ada saja kesibukan yang dia buat. Biasanya kalau papanya pulang, dia langsung peluk papanya, dia langsung rangkul papanya. Tapi hari itu karena ada sesuatu kesalahan yang dia buat, dia merasa gak enak sendiri. Dia mulai sedikit jaga jarak. Kenapa? Supaya papa gak tanya. Sampai satu titik dia tunggu seminggu, 2 minggu, 3 minggu. Awalnya dia berpikir, aku memang jenius, aku memang cerdas. Papa tidak tahu kalau kuncinya tak pecahkan. Tapi dia mikir lagi, tapi papa ini biasanya orang yang teliti. Mestinya papa tahu kalau aku sudah merusakkan kunci kesayangannya. Tapi kenapa papa tidak pernah bertanya? Dia tunggu lagi, dan dia tunggu lagi. Tidak pernah satu kali pun papa menanyakan soal kunci. Sampai kira-kira 3 bulan kemudian, anak ini tidak tahan dengan rasa bersalah. Itu hati nurani. Jadi jangan abaikan suara kecil dalam hidup. Anda mau jadi penjahat besar atau penjahat kecil, itu tergantung kepekaan. Hati nurani seringkali dipakai oleh Roh Kudus untuk berbicara kepada kita. Anak ini tidak dimarahi, anak ini tidak ditegur, anak ini tidak ditanya. Sepertinya semuanya clear and clean, everything is okay, aman. Tapi hatinya berbicara. 3 bulan kemudian, dia tidak tahan lagi menyembunyikan dosa. 3 bulan kemudian, dia berencana untuk mengakui segalanya. Dan dia sudah siap kalau sampai dipukul papa, kalau sampai dihukum papa, kalau sampai saya nggak dikasih uang jajan, nggak dikasih mainan, saya sudah siap. Tapi saya tidak kuat membohongi papa yang begitu baik. Saudara, dia tunggu papanya di depan pintu. Begitu papanya turun mobil, tradisi
tradisi yang dia biasa lakukan bertahun-tahun, dia lakukan kembali hari itu. Dia peluk papanya, dia naik ke pangkuan papanya, dan papanya kaget. Sudah 3 bulan Sinyo cool, sudah 3 bulan Sinyo cuek sama papa. Papanya cuma tanya, kenapa kok hari ini kamu tiba-tiba baik lagi sama papa? Dia tanya ke papanya, papa tahu aku sengaja? Tahu. Kok papa nggak tanya? Ya, terserah kan. Saya kan nggak harus dipaksa. Saya kan tidak perlu disuruh. Kalau kamu sayang papa, papa nggak usah suruh kamu peluk papa. Kamu akan peluk papamu sendiri. Diam Sinyonya. Dengar papanya ngomong gitu, dia peluk papanya lebih erat lagi. Nangis. Begitu nangis, papanya gendong dia, bawa ke pangkuannya. Dia jawab, kenapa Nyum, kamu kok nangis? Anak ini lama tidak bisa jawab. Dia nangis begitu kencang di pelukan papanya. Kemudian dengan suara terbata-bata dia ngomong begini, papa, 3 bulan yang lalu aku bikin salah. Papa ingat guci yang ada di depan meja belajarnya papa? Ingat? Papa tahu ada sesuatu yang berbeda di sana. Papanya cuma senyum dan jawab, tahu. Kaget senyumnya, pucat dia. Papa tahu itu bukan gucinya papa. Tahu? Papa tahu itu guci yang berbeda. Tahu. Tanya lagi, yakin? Yakin? Serius? Serius? Papa tahu itu bukan gucinya papa. Lengkap pertanyaannya. Tahu. Terus papanya tanya, emang kenapa? Kok papa nggak pernah tanya? Papa tahu guci papa rusak. Tahu. Tambah kaget sih. Papa tahu gucinya papa sudah tak buat. Tahu. Nangis jadi-jadinya. Kemudian papanya tunjuk CCTV di ruangan. Papa ngomong begini, nak, kamu tidak perlu bercerita, tapi semua CCTV di sini itu bercerita apa yang kamu lakukan. Dan papa juga tahu kalau dalam 3 bulan ini kamu sengaja jauh dari papa karena guci ini. Dia tanya sama papanya, itu guci kesayangan papa? Iya betul. Harganya mahal, lebih dari 1 mobil Alphard. Barang antik itu tidak ada harganya sebenarnya. Nilainya bisa fantastis kalau ada ketemu kolektor. Ini guci nilainya lebih dari 1 mobil Alphard. Dipecahin, dibuang ke sampah. Wow. Hanya gara-gara main sepak bola dalam rumah, papanya kehilangan lebih dari 1 mobil Alphard. Dan anak ini tanya sama papanya, kenapa papa tidak marah sama? Bapaknya cuma jawab dengan 1 kalimat singkat, karena kamu lebih berharga dari guci. Karena kamu anaknya papa, hargamu, nilaimu itu jauh lebih mahal dari guci ini. Tapi aku kan curang, Pak. Aku kan salah, Pak. Tahu. Dan bapaknya berkata begini, karena kamu anak, maka setiap kesalahan besar yang kamu buat itu kecil di hadapan. Karena kamu anak, setiap kebaikan kecil yang kamu buat itu besar buat papa.
alasannya cuma satu, karena kamu anakku. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, Papa ini punya 1001 macam alasan untuk marah, betul? Kalau Anda itu ketemu orang salah, dengan jujur mengakui kesalahannya, itu jauh lebih mudah memaafkan, ya. Tapi kalau sudah salah, masih berkelit, masih menjadi aktor intelektual, masih menjadi artis dadaan, begitu ya, dengan berbagai skenario, wah, itu mangkalnya bisa double. Tapi lihat Bapak ini, dia kehilangan sesuatu yang berharga. Dia kehilangan sesuatu yang dia sukai. Dia kehilangan sesuatu yang dia sayang. Tapi karena dia lihat anak ini jauh lebih berharga daripada guci itu, dia bisa menghilangkan semua kemarahannya. Hari ini bagaimana dengan kita? Betapa sering kita ini menganggap sesuatu yang lain itu lebih berharga daripada manusia. Kadang uang itu lebih berharga daripada teman. Kadang uang itu lebih berharga dari saudara. Kadang karena uang keluarga bisa foto-fotoan. Kadang karena uang sahabat bisa bertengkar. Kadang karena jabatan kita bisa sekut-sekutan. Kadang karena persaingan bisnis. Hanya kepingin dapat order, hanya kepingin dapat proyek. Anda bisa menghilangkan semua persahabatan. Tapi Bapak itu berbeda. Dia tidak izinkan sesuatu yang lain menggantikan anaknya. Dia menganggap anak ini lebih berharga dari segalanya. Dia tidak mengizinkan kemarahan itu menguasai hatinya. Dia tidak mengizinkan cinta akan guci itu mengontrol hidupnya. Dia tidak mengizinkan semua emosi yang negatif itu mengganggu cintanya terhadap anak ini. Saudara, hari ini siapa yang kau izinkan memerintah di dalam hati? Kalau Kristus itu adalah pemerintah di dalam hati, kalau Kristus dengan damai sejahteranya yang ada di dalam hidup, maka apapun yang terjadi itu tidak akan pernah menggoncangkan engkau. Apapun yang terjadi itu tidak akan pernah mencuri damai sejahtera dalam hidup. Tapi seringkali yang jadi masalah, seringkali bukan Kristus yang ada di dalam hatimu. Karena bukan Kristus yang ada di dalam hatimu, maka bukan Dia yang jadi pemerintah dalam hidup. Yesus datang dan dunia menyebut Dia. Firman berkata, Dia adalah Raja Damai. Hari ini, sudahkah Raja Damai itu lahir dalam hidup? Biarlah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hidupmu. Amin. Untuk Alkitabmu, mari kita hampiri Tuhan. Nyanyikan pujian tadi. Tanpa Yesus, Natal itu tidak berarti. Tanpa Yesus, Natal itu tidak ada gunanya. Kita langsung dari refrainnya saja. Sebab Natal
tidak bicara soal kegiatan-kegiatan Natal, tetapi Natal itu berbicara soal Yesus. Ada banyak orang yang kehilangan damai sejahtera di hari Natal karena mereka tidak punya Yesus. Tidak punya mobil baru, tidak punya jam baru, tidak punya handphone baru, tidak punya baju baru, tidak punya semua yang baru, tidak masalah. Selama Yesus itu ada dalam hidup, sukacita Natalmu, damai sejahtera Natalmu, itu bukan tergantung apa yang kau punya dan apa yang kau bisa. Dunia selalu menipu kau dengan berkata apa yang kau bisa dan apa yang kau punya. Apa kau dan siapa kau itu dunia. Tapi Yesus hari ini bertanya kepadamu, siapa yang ada di dalam hatimu? Siapa pemerintah di dalam hatimu? Kalau Yesus yang ada dalam hatimu, semua boleh hilang, semua boleh pergi, semua boleh tidak ada. Tapi selama ada Yesus dalam hati, engkau punya damai sejahtera yang melimpah dan kekuatan yang cukup untuk tetap setia kepada Tuhan. Kalau engkau izinkan Kristus yang menjadi pemerintah di dalam hidup, maka hari ini situasi yang buruk, kondisi yang buruk itu bukan menjadi penghilang damai sejahtera. Yuk hari ini pastikan siapa yang ada di dalam hati, siapa penguasa hidup. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersama-Mu Yesus, ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku. Mari berikan suara-suara yang paling pantas buat Allah kita semua katakan haleluya. Hamba sudah sampaikan isi hatimu Tuhan kepada umat. Hamba doa biar damai sejahtera Natal itu turun atas setiap kami. Damai sejahtera dan sukacita Natal itu jadi bagian kami. Sebab Yesus yang ada dalam hidup kami. Hamba-Mu sudah berhenti bicara, tapi biar Roh Kudus yang melanjutkan dan menyelesaikan, memeteraikan firman ini dalam hidup setiap anak-anak, berakar, bertumbuh, berbuah bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus, mari semua yang percaya katakan amin. Selamat Natal, Tuhan berkati.